selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali melalui renungan harian gereja kita. Hari ini tepatnya Sabtu tanggal 24 Mei tahun 2025. Sebelum kita menyambut firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk terlebih dahulu kita persiapkan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara kekasih, firman Tuhan renungan kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 100 ayat yang kedua. Mazmur 100 ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Dalam bahasa Batak dikatakan, Ului hamuma jahuba marhiti-hiti lasni roha, rubi mahamu tujulona marhiti-hiti olo-olo. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Allah, sukacita, sorak-sorai merupakan ekspresi dari apa yang ada di dalam hati seseorang. Sukacita, sorak-sorai itu menjadi satu cara kita berekspresi di depan publik, di hadapan orang lain. Tentu orang bersukacita karena sesuatu hal yang menyenangkan sedang terjadi di dalam hidupnya. Orang bersorak-sorai tentulah karena dia sedang berada dalam titik bersukacita. Kan lucu toh kalau orang lagi sedih dia bersorak-sorai, orang sedang dalam kemalangan dia bersukacita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini melalui kitab Mazmur ini yang disebut sebagai Mazmur pengucapan syukur. Artinya pemazmur sedang mensyukuri apa yang sedang terjadi di dalam hidupnya dengan cara pertama, dia beribadah kepada Tuhannya dengan bersukacita. Dalam bahasa Batak dikatakan ului hamuma jahuba. Artinya ketika kita mendengarkan, membaca kata beribadah di sini, bukan sekedar mengarahkan kita pada pengertian beribadah di gereja, marminggu, pertanyaan, tidak. Tetapi dalam setiap kehidupan kita, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Kita sedang menuruti, mentaati segala firman Allah di dalam kehidupan kita. Nah, karena kita tahu bahwa Tuhan merancang hidup kita sedemikian indah, seperti yang dituliskan dalam kitab Yeremia itu, Tuhan tahu dan tidak pernah lupa akan rancangan-rancangan yang Dia tetapkan bagi hidup orang yang dikasihinya, bagi hidup kita, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan malapetaka. Maka dengan meyakini itu, pemazmur mengucap syukur dan sekaligus mengajak kita hari ini untuk mengekspresikan keyakinan kita akan rancangan-rancangan yang sedemikian. Yang kedua dikatakan, datanglah ke hadapannya dengan
bersorak-sorai. Pengertian dalam kata datanglah di sini sesungguhnya bukan soal tempat yang berbeda, bukan. Bukan berarti dari timur datang ke barat, dari selatan datang ke utara, bukan. Tetapi selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, dan tentu dalam ekspresi yang bersukacita melalui sorak-sorai. Sorak-sorai ini dapat kita definisikan dalam hal prakteknya melalui nyanyian, melalui doa, nyanyian sukacita, doa pemujian kepada Tuhan. Kata ibadah dalam teks Alkitab kita yang diambil dari bahasa Yunani, latreuo, itu lebih menekankan pengertian bekerja untuk Tuhan, menundukkan diri di hadapan Tuhan, melayani Tuhan, mengabdikan seluruh hidup kepada Tuhan. Itulah kata ibadah yang didasari pada bahasa Yunani aslinya. Jadi lagi-lagi panggilan beribadah di dalam renungan hari ini jangan bayangkan hanya sebatas beribadah dalam ritus, beribadah dalam di gereja, pertanyaan dan lain-lain. Tetapi sepenuhnya hidup kita ini adalah ibadah. Apa yang kita lakukan, baiklah kita melakukannya itu untuk Tuhan, seperti tertulis dalam firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Begitu. Datanglah kepada Dia, abdikanlah hidupmu kepada Dia. Sesungguhnya itulah yang menjadi panggilan firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai ekspresi kita bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Jalani harimu hari ini dengan penuh sukacita, dengan sorak-sorai, sebagai pribadi yang dikasihi Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa dalam sorga. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau meneguhkan kami untuk senantiasa mendekatkan diri kepadamu, untuk senantiasa mengabdikan hidup kami kepadamu. Dengan demikian, maka kami oleh tuntunan Roh-Mu akan dimampukan melakukan segala hal yang baik, akan dikuatkan pula untuk melawan segala rencana si jahat. Dan semuanya itu kami lakukan dengan penuh sukacita dan sorak-sorai. Terima kasih untuk firman hari ini. Tolonglah kami menjalani hari ini sebagai anak-anak Allah yang beriman, sehingga apapun tantangan kehidupan kami selalu menempatkan diri di bawah kuasa-Mu. Dengan demikian, hidup kami akan dipenuhi dengan rasa syukur. Terpujilah Engkau hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.